pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran daring yang ketiga ini, kita masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba dibuka lagi catatannya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama, makhluk hidup dapat bernafas. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makan. Yang ketiga, makhluk hidup dapat bergerak. Dan yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkaitan dengan ciri-ciri tersebut, materi kita hari ini adalah mendeskripsikan gambar berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menampilkan tentang kegiatan sebuah keluarga di pagi hari. Menurutmu, apa saja kegiatan yang terdapat pada gambar tersebut? Pada gambar tersebut terdapat seorang anak perempuan yang ditemani oleh ayahnya sedang memberi makan hewan peliharaannya, yaitu ayam. Jadi dapat kita rangkai kalimatnya menjadi anak perempuan sedang memberi makan ayam. Di sampingnya terdapat seorang ibu yang sedang menyiram tanaman. Jadi kita rangkai kalimatnya menjadi ibu sedang menyiram tanaman. Kemudian di dalam kandang terdapat induk ayam dan beberapa telur ayam. Jadi di sini kita buat kalimatnya ayam bertelur. Jadi di sini kita menemukan 3 kegiatan dari gambar tersebut. Yang pertama, anak perempuan sedang memberi makan ayam. Yang kedua, ibu sedang menyiram tanaman. Dan yang ketiga, ayam bertelur. Sesuai dengan topik yang tadi dijelaskan, bahwa hari ini kita akan mendeskripsikan gambar berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu, ketiga kalimat mengenai kegiatan yang telah kita buat akan kita golongkan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini terdapat sebuah tabel. Tabel ini berisi tentang kegiatan pada gambar. Pada tabel ini nanti kita akan isi dengan kalimat yang tadi telah kita buat sama-sama. Kemudian di sampingnya terdapat tabel ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalimat yang tadi telah kita buat akan kita golongkan kalimatnya berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang mana. Tabel nomor 1 kita isi dengan kalimat pertama yang tadi telah kita buat, yaitu anak perempuan sedang memberi makan ayam. Jika kegiatannya seperti ini, maka menurutmu ciri-ciri manakah yang tepat? Apakah makhluk hidup bernafas? Atau makhluk hidup memerlukan makan? Atau makhluk hidup dapat bergerak? Atau yang terakhir, makhluk hidup dapat berkembang biak? Yang mana menurutmu?
Iya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup yang tepat adalah makhluk hidup memerlukan makan. Maka pada tabel ciri-ciri makhluk hidup ini kita isi dengan memerlukan makan. Sekarang kita ke tabel nomor 2. Kegiatan yang tadi pada gambar, kalimat yang telah kita buat adalah ibu sedang menyiram tanaman. Nah, di sini makhluk hidup yang berkaitannya adalah tanaman karena sedang disiram oleh ibu. Menurut kamu, ciri-ciri makhluk hidup ini yang mana ya? Bernafas, memerlukan makan, dapat bergerak, atau dapat berkembang biak. Iya, ciri-ciri makhluk hidup untuk nomor 2 ini sama dengan yang nomor 1, yaitu memerlukan makan. Tanaman membutuhkan air untuk dapat bertumbuh. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, kegiatan pada gambar adalah ayam bertelur. Nah, menurut kamu ciri-ciri makhluk hidupnya yang mana? Kalau ayam dapat bertelur. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makan. Yang ketiga, dapat bergerak. Atau yang keempat, dapat berkembang biak. Ciri-ciri yang tepat untuk nomor 3 adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Karena cara ayam berkembang biak adalah dengan bertelur. Paham belum sampai di sini? Sekarang simaklah lagu berikut ini. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko teko teko
Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak adalah dengan membuat peternakan. Peternakan ini dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah banyak, tapi dengan waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur ayam yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nomor 1, peternakan A menghasilkan telur ayam 3.000 butir. Kemudian peternakan B menghasilkan telur ayam sebanyak 1.500 butir. Yang ketiga, peternakan C menghasilkan telur ayam sebanyak 2.500 butir. Kemudian yang keempat, peternakan D menghasilkan telur ayam sebanyak 2.000 butir. Dan yang terakhir, peternakan E menghasilkan telur ayam sebanyak 3.500 butir. Menurutmu, peternakan manakah yang menghasilkan telur paling banyak? Di sini dapat kita lihat dari peternakan A, jumlah telurnya 3.000. Peternakan B, jumlah telurnya 1.500. Peternakan C, jumlah telurnya 2.500. Peternakan D, jumlah telurnya 2.000. Dan peternakan E, jumlah telurnya 3.500. Kita lihat bilangan ribuannya. Ada 1.000, 2.000, dan 3.000. Maka yang paling banyak adalah yang jumlahnya 3.000. Di sini ada dua, peternakan A dan peternakan E. Nah, dari peternakan A dan E, antara 3.000 dan 3.500, besar yang mana? Ya, tentu besar yang E. Jadi, peternakan yang menghasilkan telur paling banyak adalah peternakan E dengan jumlah 3.500. Masih dengan tabel yang sama, di sini pertanyaannya yaitu peternakan manakah yang menghasilkan telur paling sedikit? Kalau yang tadi paling banyak, sekarang yang ditanyakan adalah yang paling sedikit. Yang mana menurutmu? Peternakan A, peternakan B, peternakan C, peternakan D, atau peternakan E? Jika kita lihat jumlahnya di sini sama seperti yang tadi. Ada yang menghasilkan 3.000, ada yang menghasilkan 1.500, ada yang menghasilkan 2.500. Ada yang menghasilkan 2.000 dan ada yang menghasilkan 3.500. Kuncinya adalah dengan melihat angka yang paling depan. Angka yang depan ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2. Nah, dari 3, 1, dan 2, menurut kamu yang angkanya paling kecil itu yang mana? Angka 1. Angka 1 ini berarti bernilai 1.500. Yang jumlah telurnya 1.500 adalah peternakan B. Jadi, peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit adalah peternakan B. Pertanyaan yang ketiga adalah
Urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terbesar. Di sini coba kita lihat bilangan yang menempati nilai tempat ribuan. Pada peternakan A yang menempati nilai tempat ribuan adalah angka 3. Berarti nilainya 3000. Kemudian pada peternakan B menempati nilai tempat ribuannya adalah 1, nilainya 1000. Kemudian pada peternakan C yang menempati nilai tempat ribuan adalah angka 2 yang nilainya 2000. Kemudian pada peternakan D yang menempati nilai tempat ribuan juga 2. Dan terakhir pada peternakan E yang menempati nilai tempat ribuan adalah 3. Dari angka 3, 1, 2, 2, dan 3, manakah yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah angka 3. Karena di sini angka 3-nya ada 2, ada pada peternakan A dan ada pada peternakan E. Maka kita lihat bilangan yang kedua yang menempati nilai tempat ratusan. Kalau di peternakan A yang menempati nilai ratusannya adalah 0. Kemudian pada peternakan E yang menempati nilai tempat ratusannya adalah 5. Jadi lebih banyak yang mana antara 0 dengan 5? Tentu lebih banyak yang 5. Jadi urutan yang pertama adalah yang peternakan E atau dengan jumlah 3500. Kemudian yang selanjutnya adalah peternakan A yang jumlahnya 3000. Sekarang kita tinggal amati 3 bilangan nomor 2, 3, dan 4. Coba di sini 1, 2, 2. Maksudnya di sini adalah yang menempati nilai tempat ribuan. Jadi antara 1 dengan 2, manakah yang lebih besar? Ya, yang nilainya lebih besar adalah angka 2. Karena di sini angka 2-nya juga ada 2, ada di peternakan C dan D, maka 2500 dengan 2000 mana yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak adalah yang C. Jadi C ini menempati posisi ketiga. Di samping 3000 adalah 2500. Kemudian yang keempat adalah 2000 dan yang terakhir 1500. Jadi urutan dari kelima bilangan tersebut adalah yang pertama 3500, yang kedua 3000, yang ketiga 2500, yang keempat 2000, dan yang terakhir 1500.